kaum muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah sampai pada 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita datang dengan pesawat Ramadan yang dipiloti oleh As-Siyam, yang dikopiloti oleh Al-Qiyam. As-Siyam dan Al-Qiyam telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala guna untuk membawa semua amaliyah kita di waktu siang, guna untuk melaporkan semua kegiatan amal ibadah yang kita lakukan ketika kita masih berada di dalam pesawat Ramadan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah Allah jualah. Kita sampai kepada Idul Fitri, sampai kepada puncak kemenangan setelah kita menjalankan tugas suci dari Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menegaskan secara tegas, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau pada bulan suci Ramadan kita selalu disajikan dengan Al-Baqarah ayat 183, akan tetapi di awal Syawal ini, Idul Fitri dan indah ini, sama-sama kita jadikan perenungan ayat 185. Wasiat dan pesan Allah, walitukmilul iddata hendaknya kalian sempurnakan puasamu, bilangan puasamu. Makna sempurnakan bilangan puasa di sini adalah bukan hanya kita puasa selama sebulan penuh, akan tetapi makna yang sesungguhnya, makna yang kedua, perintah ini adalah mengandung semangat puasa setelah bulan suci Ramadan. Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi lisan kita tetap berpuasa untuk tidak menggunjing orang lain, untuk tidak berkata memfitnah, untuk tidak berkata-kata keji dan perbuatan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ramadan boleh pamit kepada kita, akan tetapi mata kita tetap puasa dan menahan pandangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ramadan boleh usai, akan tetapi tangan kita tetap puasa dan mengambil hak yang bukan milik kita. Ramadan boleh selesai, akan tetapi kaki kita tetap puasa untuk tidak melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Jamaah sidang Id yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, maka yang pertama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua adalah walitukmilul iddata, hendaknya kalian sempurnakan semangat puasamu setelah kalian puasa sebulan penuh. Kalau pada waktu bulan suci Ramadan kita tidak pernah jauh dari mushola dan masjid, kalau pada bulan suci Ramadan lisan kita selalu berkata baik, bahkan selalu dikaji dengan membaca Al-Quran, maka yuk kita biasakan setelah hilangnya bulan suci Ramadan, setelah tinggalnya bulan suci Ramadan, semua itu kita biasakan dengan sebaik-baiknya, supaya kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua, ayat 185 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum." Hendaknya kalian bertakbir
mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita puasa di bulan suci Ramadan, bahkan sampai saat titik ini tidak mungkin kita berada di tempat ini kalau bukan atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai menjalankan tugas yang mulia, laksanakanlah takbiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkan nama Allah, agungkan nama Allah sampai kepada hati yang paling dalam, bukan hanya di lisan, bukan hanya di bibir, yang semua itu tidak akan pernah membekas di dalam hati kita. Jamaah yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gema takbir telah berkumandang sejak tadi malam sampai saat ini. Gema takbir mengguncangkan langit dan bumi. Semua malaikat-malaikat langit, semua malaikat-malaikat bumi, semua malaikat-malaikat penghuni lautan cahaya yang ada di lapisan langit ketujuh, semuanya menangis haru dan bahagia, menangis karena kesihan melihat kita yang sudah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Menangis bahagia karena semua kita mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan setelah melaksanakan tugas suci, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tangis haru bahagia malaikat ini karena menyaksikan kita telah berhasil menahan hawa nafsu, menahan diri dari perbuatan dosa, qiyamul lail, tilawatil Quran, menunaikan zakat untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak awal bulan Ramadan sampai penutup bulan Ramadan, malaikat ini semua, Ijrail, Israfil, malaikat Jibril, malaikat penghuni langit dan bumi, semuanya berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummati ummarham, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah semua umat-umat Nabi Muhammad yang telah melaksanakan ibadah puasa. Ya Allah, rahmatilah semua umat-umat Nabi Muhammad yang telah melaksanakan puasa imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, betapa hinanya jika kita tidak puasa di bulan suci Ramadan. Betapa ruginya kalau kita selalu meninggalkan sholat tarawih. Betapa ruginya kita tidak mengisi qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Karena semua itu bukan cuma kita, malaikat berdoa angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tidak mau melaksanakan puasa, mereka yang selalu menentang Allah ketika azan memanggil, menentang Allah ketika takbir menyapa. Ini adalah bentuk daripada kematian tauhid dan agama di dalam hatinya. Mereka yang sudah tahu kematian tauhid dan agama di hatinya tidak pernah mengenal mengapa dan kenapa. Yang mereka lakukan adalah selalu menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, jika kalian ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka berjuanglah dengan segenap tenaga dan kemampuan yang ada untuk menundukkan hawa nafsu kita supaya mampu kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dinamakan puasa, jihad untuk menundukkan hawa nafsu kita supaya nafsu ada pada tempatnya dan mampu kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Makna syukur secara sederhana adalah menempatkan nikmat Allah pada tempat dan jalannya. Bersyukur lewat lisan, maka ajaklah kepada kebaikan. Bersyukur lewat lisan, maka bicaralah yang baik, saling menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Bersyukur lewat mata, gunakan mata, jangan memandang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bersyukur lewat tangan, jangan kau sakiti, jangan kau zalimi saudaramu. Bersyukur lewat kaki, jangan kau langkahkan kakimu ke tempat maksiat. Langkahkan semua kakimu ke tempat majlis taklim, mushola, masjid, guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lewat anggota badan, semua jasmani maupun rohani, yakni dengan melaksanakan ibadah sholat. Bersyukur dengan ibadah sholat adalah bentuk syukur yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Isra, "Anishkurli wa liwalidayka." Bersyukur kalian kepada Allah dan kepada kedua orang tua kalian. Syukur yang pertama yang paling tinggi adalah kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan ibadah salat. Setelah itu tidak ada ibadah yang lain yang Allah perintahkan. Bukan nabi, bukan malaikat, akan tetapi yang Allah perintahkan, bersyukurlah kalian kepada ayah dan ibu kalian. Anishkurli wa liwalidayya. Pangkat dan kedudukan ayah dan ibu kita begitu mulia di hadapan Allah, sehingga perintah menyembah Allah setelahnya adalah taat kita kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwat billah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang pertama, yuk sama-sama lewat momentum Ramadan 1444 Hijriah, 1 Syawal 1444 Hijriah ini, kita perbaiki sholat kita. Pasti Allah akan perbaiki hidup kita. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan bimbing hati kita menjadi lembut. Kalau hati sudah lembut, maka ucapan akan santun. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan tuntun tangan kita ringan tangan membantu kepada sesama. Perbaiki sholat kita, maka langkah kita pun akan diberikan hidayah oleh Allah, akan dituntun oleh Allah ke tempat-tempat yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sholat kita, maka derajat kita akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholat kita, maka Allah kasih solusi dalam masalahmu. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan selipkan syifa, obat dalam penyakitmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbaiki dan tingkatkan sholat kita pada kesempatan tahun ini. Jangan pernah kita sia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayang-sayang ibadah yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan, kalau setelah datang Ramadan kita hanya berpesta, kita hanya senang-senang, akan tetapi kewajiban kembali kita tinggalkan. Bersyukur yang kedua adalah kepada kedua orang tua. Jemaah, sungguh tidak ada satupun manusia yang paling berjasa dalam hidup kita kecuali ayah dan ibu kita. Sungguh tidak ada satupun manusia yang paling ikhlas kecuali ibu kita. Oleh karena itu, muliakan mereka, berbaktilah kepada keduanya. Mereka adalah titipan Allah, surga titipan Allah, pintu keberkahan kita di atas dunia ini. Jangan pernah mencari keberkahan yang lain sebelum kita mendapatkan keberkahan ayah dan ibu kita. Jangan pernah mencari surga yang lain sebelum kita mendapatkan surga orang tua kita. Kepada orang lain kita cium tangan, akan tetapi kepada ayah kita dapat kita hitung dalam sebulan. Kepada orang lain tangannya kita muliakan, kenapa kok tangan itu kita tidak pernah kita cium? Kepada atasan kita dipanggil, siap 86 laksanakan. Kata 86 mudah diucapkan, kata laksanakan sangat ringan di lisan kita ketika dipanggil oleh atasan. Namun ketika dipanggil oleh ayah dan ibu kita, Masya Allah, mengelak dengan berbagai macam alasan. Apakah ini yang dinamakan surga? Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada pasangan kadang-kadang kita bicara romantis, akan tetapi kepada orang tua kita nada begitu sinis. Kepada teman kita begitu banyak, tak pernah perhitungan memberikan sesuatu.
Akan tetapi ketika orang tua membutuhkan biaya untuknya, kita genggam tangan pelitnya. Subhanallah. Jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman sakit kita jenguk walaupun jauh di sana, tapi kadang orang tua kita sakit, terkadang kita bawa pulang nggak tahu. Demi Allah, khatib yang bodoh pada kesempatan ini mengingatkan kepada hati dan jamaah sekalian, bertaubatlah, berubahlah, muliakan ayah dan ibu kita, hormati beliau. Mustahil anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh kalau kita tidak pernah berbakti kepada ayah dan ibu kita. Mustahil anak kita akan berbakti kepada kita kalau kita tidak pernah menjadi anak yang soleh pada kesempatan kali ini. Jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah, ada seorang pemuda dengan seorang ibu yang mengidap penyakit jiwa. Suatu ketika pemuda membawa ibunya ke dokter. Sesampai di klinik tersebut, sang ibu mengamuk, membabi buta, apapun yang ada dibanting, apapun yang ada dipecahkan. Anaknya dipukuli, diludahi, ditendang, semuanya dilakukan. Sang dokter bingung. Setelah sang ibu mulai tenang, kemudian ditanya, anak muda tersebut bernama Muhammad. Wahai anak muda, siapakah wanita tersebut? Ia adalah ibu kandungku. Sejak kapan ia mengidap penyakit jiwa semacam ini? Sejak ia masih kecil. Lalu bagaimana kau bisa dilahirkan? Ayahku menjodohkan dengan seorang laki-laki supaya ia mempunyai keturunan. Namun setelah aku dilahirkan, ayahku meninggalkan ibuku. Akhirnya ibuku dirawat oleh kakek. Dan pada usia 10 tahun kakekku meninggal dunia. Saat itu pula aku yang mengurus ibuku, makannya, minumnya, mandinya, semuanya aku yang mengurus. Saat ini usiaku sudah 30 tahun. 20 tahun lamanya sang pemuda mengabdi kepada ibunya yang maaf gila. Tapi dengan tekun, dengan senyum ia lakukan baktinya itu kepadanya. Apa kata dokter? Wahai anak muda, ketahuilah ibumu nggak tahu kebaikan yang kamu lakukan. Bahkan mungkin ibumu tidak pernah tahu engkau itu adalah anaknya. Ya betul, betul yang kau katakan kepadaku. Tapi ada satu zat yang paling tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang aku lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa aku adalah anak kandung dan ibu. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aku melakukan ini bukan karena ibuku. Yang kulakukan adalah perintah ilahi, perintah Allah. Maka tidak ada satupun noda yang akan tergores ketika aku niatkan hanya karena Allah. Oleh sebab itu maka taat muliakan orang tua kita hanya satu, lillahi ta'ala, dan tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain sisi Uwais Al-Qarni yang mungkin sudah bisa kita paham dan sudah sangat fenomenal ketika ia menggendong ibunya ke Mekah. Apa yang ditanya oleh Syekh Al-Imam Abdullah bin Umar, wahai Uwais, siapa yang ada di pundakmu? Ibuku wahai Imam. Apa yang kau lakukan? Aku menggendongnya dari kota Yaman menuju kota Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Uwais bertanya kepada Al-Imam Abdullah bin Umar, wahai Imam, apakah yang kau lakukan? Ini sudah mampu membalas sedikit kebaikan ibuku kepadaku. Dengan jelas dan lantang Syekh Abdullah bin Umar mengatakan kepada sang pemuda, la bitolqatin wahidatin min talqatiha walakin ahsanta ya syab. Wahai pemuda, itu belum apa-apa.
Kebaikan yang kau lakukan, bahkan 100 kali, 1000 kali yang kau lakukan, menggendong ibumu dari kota Mekah, dari kota Yaman menuju kota Madinah dan mau kota Mekah, belumlah membalas satu tetes darah yang dikeluarkan ketika ibumu melahirkan engkau. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uwais menangis kembali, dia gendong ibunya melakukan tawaf. Dan apa yang dilakukan oleh Uwais, ya Allah, ampuni ibuku, ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ibuku. Doa yang dipanjatkan hanyalah ibu dan ibu. Yuk sama-sama khatib mengajak, muliakan, baktilah kepada ibu. Jangan lupa doakan mereka supaya kebaikan, keikhlasan jasanya Allah ganti dengan rahmah, Allah ganti dengan ampunan, Allah ganti dengan kesabaran, hingga ia mengantarkan ia ke depan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, baginda Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ala adullukum ala akramil akhlaqid dunya wal akhirah. Maukah kalian aku tunjukkan kepadamu akhlak yang paling mulia di dunia dan akhirat? Akhlak ini akan membawa kalian ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ya Rasul? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang telah menjolimi kamu. Maafkanlah orang yang selalu menyakiti kamu. Sulit rasanya, akan tetapi balasannya luar biasa. Kalau kepada orang yang selalu menjolimi kita, kita dituntut untuk saling memaafkan, apalagi kepada famili kita, sanak famili, kerabat, teman, sahabat yang selalu bergandeng tangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, tanggalkan sifat gengsi untuk minta maaf, hilangkan semua sifat keangkuhan, buka hati kita. Yuk sama-sama lapang dada, kita saling memaafkan satu sama lain. Jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, watasir man qata'aka. Jalin hubungan silaturahim kepada mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau kepada yang memutuskan, kita diperintahkan untuk menjalin. Bagaimana dengan teman, kerabat, handai tolan, tetangga, dan sahabat-sahabat kita. Yuk jalin semakin erat supaya hubungan kita nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina mutahabbun, mana hambaku yang waktu hidup di dunia saling mencintai karena aku kata. Aina mutahabbun lij'al, mana hambaku yang waktu hidup di dunia selalu dan selalu saling mencintai karena aku akan kasih naungan. Pada saat ini tidak ada naungan selain naungan aku. Jamaah, sifat silaturahim ini akan membawa dampak yang luar biasa. Datang-datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga kata Nabi, tu'ti man haramaka, berikan sesuatu kepada mereka yang tidak pernah memberikan kita. Kalau teman kita baik, kita membalas itu mudah. Kalau kepada orang yang selalu memberikan kita hadiah, kita balik memberikan itu sangat mudah. Akan tetapi kepada mereka yang pelit, bakhil, maka ini yang sulit dihadapan kita. Yang pertama, berikanlah sesuatu kepada mereka yang bakhil dan pelit. Yang kedua, berikan sesuatu kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan anak-anak yang selalu membutuhkan bantuan kita. Jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai unta yang saya bentuk, baginda Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh beliau kepada sahabat-sahabatnya di awal bulan Syawal. Ya ummati Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manasi,
qad badaltu sayyi'atikum hasanat. Ya ummati Muhammad, ya ibadi, sumtum li fadsatum li taqumu maghfir lakum. Wahai umat Muhammad, setelah kalian melaksanakan salat Id, kembali kalian semua ke rumah masing-masing kalian. Saat ini langkah kalian, duduknya kalian, salatnya kalian, mendengarkan khutbahnya kalian, akan kugantikan semua kesalahan kalian menjadi sebuah kebaikan dan kebaikan. Wahai umat Muhammad, aku ampuni semua kesalahan dan dosamu karena puasamu. Aku ampuni semua kesalahanmu karena tilawah Qur'anmu, karena zakatmu, karena sedekahmu, karena salatmu. Semuanya kita pada saat ini diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pengampun saja selalu membukakan pintu ampunan kita. Siapa hamba yang paling hina di hadapan Allah? Demi Allah, jangan pernah menyimpan rasa dendam. Demi Allah, tidak akan pernah ada untungnya, akan malah menghapus semua ibadah, amal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.